Ya baik mitra zaman siar, seperti biasa setelah azan maghrib ya, kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Kita seperti biasa akan diteruskan dengan pengajian ba'da maghrib ya mitra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan kembali dengan pengajian ba'da maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Nah buat mitra ingin bertanya tentang pembahasan kita di sore hari ini atau yang terkait, entah itu yang terkait dengan topik atau di luar topik, silahkan aja nanti bisa bergabung di 0811186003 atau mungkin di medsosnya Gus Edward Abu Bakar ya. Ya, dan di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar di sini. Saya akan sapa aja, sudah menunaikan ibadah salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gus Edward. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, Bun. Iya, kabarnya sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan terus selalu diberikan kesehatan ya Gus ya. Amin ya Allah. Baik mitra zaman siar, seperti biasa pengajian ba'da maghrib ini akan selalu saja diwarnai dengan topik-topik yang menarik yang tentunya bisa menjadi pelajaran buat kita atau bisa kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin kita juga ada yang kurang gitu kan. Nah mitra zaman siar, silakan Gus, apa saja topik yang akan diangkat pada malam hari ini, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra dimanapun Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala harapannya, doanya, bahkan juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan zahir batinnya, dunia akhiratnya Allah berikan kebahagiaan dan juga dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Tian. Mudah-mudahan beliau beserta keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Segala doanya, harapannya, bahkan juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dunia akhiratnya, zahir batinnya juga mendapat kebahagiaan, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra, hari ini yang berjudul 3 amalan yang tak terbatas ganjarannya. Jadi ada 3 amalan yang tak terbatas ganjarannya. Berikut 3 amalan kebaikan yang tidak masuk timbangan pada hari kiamat karena keagungan amal tersebut, dan ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang pertama yaitu memaafkan kesalahan orang. Amal yang istimewa ini tidak terbatas pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat As-Surah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jazaa'un sayyi'atin sayyi'atun misluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin. Artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Lalu amalan yang kedua apa? Yaitu sabar. Amal istimewa yang juga tidak terbatas pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun wa ardullahi wasi'atun
innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini peroleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi amalan yang kedua yang sungguh luar biasa ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala, bahasa dunianya ini Allah nanti yang bantu. Pertama tadi memaafkan, yang kedua adalah sabar. Memang dua hal ini mudah dikatakan tapi sulit dilakukan. Tapi kalau kita sudah tahu nih, wah luar biasa berarti ya amalan tersebut. Apabila kita melakukan, maka Allah yang jamin memberikan ganjarannya kepada kita nanti di yaumil kiamat. Yang ketiga, amal yang ganjarannya luar biasa tidak terbatas, yaitu puasa. Puasa juga amal yang istimewa yang tidak terbatas pahalanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala, kullu amal ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal anak Adam adalah diperuntukkan kepadanya. Manusia lakukan, maka kembali kepada manusia tersebut. Kecuali puasa. Nah, berbeda dengan puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pada hari kebangkitan ada penyeru yang memanggil mana orang-orang yang pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Maka menghadaplah orang-orang yang sabar, orang-orang yang berpuasa, dan orang-orang yang lapang hatinya, suka memberi maaf kepada orang lain. Baik mitra, dari tiga amal ini tadi saya sudah katakan mudah diucapkan, tapi sangatlah bukan sulit lagi ya, tapi sangat sulit kita lakukan karena yang namanya maafin, begini dan lain sebagainya, gue gendam, gue masih benci dan lain sebagainya, susah kayaknya maafin. Tapi saya sudah pernah buktikan kalau kita maafin lalu kita terbayang atau pandangan kita adalah Allah, dan kita sadar bahwa kita tidak punya daya dan kita membutuhkan pertolongan Allah, insya Allah gampang maafinnya. Yang kedua, rasa sabar. Rasa sabar pun sama. Kalau saya cuman melihat makhluknya, maka sabar saya nggak ada. Akan tetapi kalau yang saya lihat adalah Allah dan memiliki harapan kepada Allah, insya Allah sabar itu pun gampang. Dan juga berpuasa. Berpuasa juga kalau kita cuma melihat manusia, wah enak juga tuh dia minum es gitu ya. Apalagi puasanya bulan Ramadan yang mana rata-rata orang berpuasa, ada satu orang ini yang gak puasa, mana serumah. Bagaimana? Kalau kita lihat makhluk, kita gampang tergoda. Tapi kalau kita lihatnya Allah, mengharapkan kebaikan dari Allah, bahkan pertolongan dari Allah, insya Allah kita kuat karena tujuan kita maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik mitra, itulah tiga amal yang ganjarannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa lakuin, bisa jalanin. Memang saya katakan tadi susah, tapi insya Allah pelan-pelan karena tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik mitra sejaman siar, itu dia ulasan atau uraian dari topik yang kita angkat malam hari ini bersama Gus Edward Abu Bakar, yaitu temanya adalah tiga amalan yang tak terbatas ganjarannya. Nah, betul juga Gus Edward mengatakan tadi, memaafkan memang mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan ya.
Lalu kita kita masih terngiang-ngiang bahkan merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang di luar sana yang tentunya muslim. Ini bagaimana kesalahan-kesalahan orang Yahudi yang melibatkan banyak orang, misalnya saudara-saudara kita yang menderita di Palestina. Ini bagaimana? Ya, silakan Gus. Baik, saudara-saudari kita yang di Palestina, kalau kita tidak bisa membantu ya, maka nggak boleh kita masa bodoh, nggak boleh. Misalkan kita bantu ekonomi nggak bisa, bantu tenaga nggak bisa, bantu pemikiran nggak bisa. Katakan kita nggak bisa semuanya, tapi kita punya doa ataupun bahasa simpelnya punya hati yang baik untuk saudara-saudari kita di sana. Jadi kita nggak boleh untuk biarin aja emang udah nasib dia, nggak bisa gitu ya. Berarti kita zolim kepada saudara-saudari kita, sedangkan kita sama-sama mengetahui al muslim akhul muslim. Muslim itu saudara dengan muslim yang juga gitu ya. Di Palestina jelas muslim mukmin, malah lebih mukmin lagi, lebih beriman lagi kepada Allah, apalagi dibandingin cuman kita gitu ya. Dia dibom, dihajar sana sini, tapi tetap tidak tergoyah imannya. Ya. Lalu apakah kesalahan itu bisa dimaafkan? Kesalahan itu bisa dimaafkan. Kesalahan itu bisa dimaafkan, tapi kalau berbicara perang yang di Palestina dan Israel ini, sebenarnya ada yang berbicara, oh ini bicara tentang agama. Oh tidak. Tapi ini bicara politik kekuasaan, Bun. Yang mana sebagian kaum, saya tidak bisa memberikan merek ya, sebagian kaum mengklaim Al-Aqsa itu adalah bagian dia. Nanti juru selamatnya turun gitu. Sedangkan muslim itu ini punya muslim itu. Bahkan orang Palestina itu negaranya, namanya negaranya nggak bisa. Bahasa simpelnya rumah kita bunda acak-acak. Nah enak aja, sehingga Israel itu tidak punya tempat jadi punya tempat, di peta ada tuh, dulu nggak ada kan gitu. Sebenarnya politik kekuasaan, kekuasaannya apakah hanya dunia, ini bicara bukan dunia lagi tapi bicara akhirat, yang mana nanti juru selamatnya datang gitu ya ke sana, dia memberikan tempat, sedangkan tempat ini belum rapi gitu Bun ya, bahasanya takut diomelin, takut tidak mendapatkan keselamatan dan lain sebagainya. Jadi maaf di sana misalkan ada orang Kristen tetap kena dihajar juga gitu ya, ada orang Hindu tetap kena juga. Jadi ini adalah politik kekuasaan. Sedangkan umat muslim ini dulu kiblat ibadah sholatnya adalah ke Al-Aqsa ya, terus diputar gitu ya, diputar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi Ka'bah Al-Makkatul Mukarramah, yang mana Mekah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu Mekah sana ke Al-Aqsa. Tapi Allah adalah sang Khalik, Allah Tuhan yang maha mengetahui, sangat mengetahui. Nanti ada peperangan kan nggak mungkin kiblat di sana. Lalu bagaimana hajinya, gitu ya, umrohnya dan lain sebagainya. Ditukarlah ke Ka'bah, ke Makkatul Mukarramah, sehingga umat muslim berkiblat ke sana. Jelas berarti ini Al-Aqsa ini adalah punyanya umat muslim, satu. Yang kedua punyanya orang Palestina. Bahkan di sejarahnya Isra wal Mi'raj, baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jadi bahasa simpelnya turun dari masjid ke masjid. Al-Aqsa di mana ya? Sekarang yang lagi diperang-perangin nih, gitu ya. Ya bahasa simpelnya yang sana ngakuin, yang sini ngakuin, sehingga gencatan senjata, gencatan emosi dan lain sebagainya. Ini bukan manusia lagi Bun, tapi ini luar biasa, sudah sadis. Maaf, saya pernah melihat di sebuah medsos ya, tapi saya nggak ngeliatin orangnya karena takut Bun. Jadi itu seorang wanita cantik luar biasa, masih muda, sehingga dia ditangkap. Cantik, bagus bentuk badannya dan lain sebagainya. Ketika bisa dibebaskan oleh pasukan Palestina, ternyata maaf jarinya sudah katanya sih pokoknya digunting lah gitu bahasanya, dipotong-potong gitu ya. Terus sampai mukanya ada yang dibakar, ada siram air keras, bukan hanya dipukul. Berarti saya bilang ini kalau manusia nggak mungkin mukul gini, nggak mungkin nyakitin gini, berarti ini iblis. Kebetulan kan nanya Al-Aqsa, makanya saya bilang ini iblis. Jadi berbicara bukan agama, tapi bicara kemanusiawiannya nggak ada. Maka kita mitra yang mendengar,
kita nggak bisa bantu ekonomi nih pun, nggak bisa bantu politiknya, maksud pemikirannya, nggak bisa bantu perangnya dan lain sebagainya, kita punya doa. Maka kalau di masjid ada orang doain Palestina, aminin yang kenceng. Maksudnya bukan yang kenceng mulutnya, tapi ikhlasin. Biar apa? Hanya Allah yang memberikan pertolongan. Dan bukan berarti negara Indonesia diam. Banyak kok bantuan dari negara Indonesia. Bahkan orang Palestina ada syekh mengatakan yang dia ingat, yang dia kenal cuma 2 di dunia ini negara. Pertama Indonesia, kedua Malaysia. Subhanallah, berarti kita insya Allah kalau kita punya hati baik dan diwakilkan dari orang-orang yang baik untuk memberikan bantuan dan lain sebagainya, insya Allah kita juga termasuk karena kita punya doa yang baik. Ya, itu termasuk bukti kepedulian yang tinggi ya. Iya. Ya, baik. Baik Gus, itu sekilas mungkin uraian yang bisa dimaafkan, tapi ini ya yang menyangkut segala macamnya yang melibatkan juga tidak ada apa ya namanya manusiawi ya, tidak manusiawi gitu. Jadi sangat luar biasa, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia ya. Betul. Atau orang. Ini mungkin sudah ada makhluk lain di dalamnya. Keiblisan. Iya. Baik Gus Edward Abu Bakar, ini tadi kita bagaimana ketika kesalahan yang melibatkan banyak orang yang tadi misalnya di negara tetangga, saudara-saudara kita yang dibantai dan sebagainya, apakah itu bisa dimaafkan? Mungkin bisa dimaafkan mungkin dengan cara yang lain ya Gus ya, susah. Kayaknya susah. Iya betul. Lalu saya bertanya mengenai pasangan suami istri ini. Pasti ada beberapa pasangan yang mengalami misalnya tidak dinafkahi oleh suaminya misalnya beberapa tahun, sementara ada anaknya. Ini bagaimana kesalahan suami yang tidak menafkahi anak istrinya dengan membiarkannya bertahun-tahun gitu. Jadi dia si istri berjuang sendiri menafkahi anaknya. Nah itu bagaimana? Apakah kesalahan suami itu bisa dimaafkan gitu? Oke, bicara dosa sangat dosa ya. Maksudnya jelas ini dosa. Karena membiarkan atau tidak ngeh ya, bukan tidak ngeh lagi ini pun. Jadi menyanyiakan. Daripada kan namanya pernikahan itu ada janji. Ya, betul. Bahasa anak muda janjinya sehidup sematinya gitu ya. Nah, janjinya sudah tepatin, orang yang janji tidak ditepatin sampai yaumil kiamat ditagih. Nah, yang kedua, bicara maaf bisa dimaafin. Hanya orang yang kuat untuk memaafkan hal tersebut ya. Tapi bukannya saya mewakili wanita dan kalimat ini kurang bagus. Saya banyak ketemu wanita-wanita seperti itu yang tidak diengehin, tidak ditanggung jawabin oleh suaminya. Mereka sangat susah Bun, bahkan bertahun-tahun, bahkan ada yang 10 tahun, 15 tahun dia belum bisa maafin gitu ya. Tapi saya simpelin begini, katakan memang sangat susah, sangat. Tadi saya bilang memaafkan itu kalimatnya pendek Bun, tapi ya lah saya juga yang ngalamin gitu ya, susah juga gitu kan ya. Tapi hanya yang kita lihat coba kalau kita nggak maafin, berapa banyak dosa yang kita terima. Lalu bagaimana kita mau nggak dapat kebaikan dari Allah, bahkan Allah nih yang jamin gitu ya bahasanya. Apa itu memaafkan? Nggak bisa, cuman kalimat pertamanya juga jangan memaafkan. Ya Allah, berikanlah kemudahan buat hidup saya dan anak saya, sehingga ketemulah dengan kebaikan-kebaikan, karena saya yakin hanya kepada Engkau pasti berjumpa dengan kebaikan-kebaikan timbang dia, begitu bahasanya Bun. Nah kalau udah ada kalimat kayak gitu, apalagi timbang dia, insya Allah kita bisa maafin dengan katakan kita bisa maafkan Allah yang bantu. Karena kalau kekuatan manusia nggak bisa Pun. Tapi kalau kita berdoa Allah yang bantu tuh, pelan-pelan hati kita dibaikin, dibagusin dan lain sebagainya. Maksudnya dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita bisa memaafkan. Iya, berarti kita intinya kita harus ingat Allah ya, maka hati ini akan luluh ya. Betul. Sedikit demi sedikit. Kalau kita cuma sebatas kemampuan kita, kayaknya nggak dipun. Iya. Nah, dengan terkait tadi kesalahan yang tentunya memaafkan kesalahan orang lain, termasuk suami istri atau yang lain lah. Ini ada kaitannya dengan sabar. Ini sejauh mana sih kesabaran kita ketika kita diuji seperti yang tadi, Gus? Harus bagaimana sabarnya gitu. Sementara sering saya mendengar sabar kan ada batasnya gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan harus sabar yang benar-benar ikhlas dan memaafkan seorang tadi? Baik, ada pernah terlintas ya, bahkan kita sangat mendengar itu ya, sama semua mitra, Bunda juga dengar
Sabar itu ada batasnya 3 kali. Kalau di Islam itu nggak ada batasnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kenapa nggak ada? Karena tingkatan kesabaran ini adalah amal yang tinggi. Sehingga tadi saya sampaikan adalah amalan yang ganjarannya Allah yang nanggung gitu ya. Maksudnya Tiga Allah kategori tadi ya. Allah yang jamin tuh. Bahkan ada firman Allah yang luar biasa nih Bun. Pendek cuman dalam nih artinya. Innallaha ma'asobirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah kita nih insya Allah termasuk orang yang sabar. Deket banget sama Allah. Allah yang belain deh, simpel gitu Bun. Kita dibelain pejabat aja udah seneng banget. Apalagi nih yang belain kita sang Kholik, sang pencipta. Makanya di Islam itu nggak ada batas. Cuman jangan orang sabar tuh jangan caranya jangan diem aja ngalah, yang enggak juga, marah enggak juga gitu ya. Maksudnya ketika kita diuji sabar, mungkin lisan kita masih tertutup, hati kita masih kita eluskan gitu ya. Yang kedua mungkin seperti sama. Yang ketiga harus komunikasi, Bang atau Pok atau siapa, saya pernah dengar ya Pok ngomong begini kita tegur, kok bisa begitu ya. Yang saya sadar sih saya nggak begitu. Empok denger dari mana? Takutnya fitnah nih gitu ya. Jadi harus ada tindakan seperti itu Bun. Nah misalkan dia masih konyol aja nih Bun, masih emang lu begitu gitu. Udah kita libatin gini, cari dengan logika ya, dengan otak yang baik. Empok kan siapa? Coba panggil sini. Ayo kita kelarin. Tapi bukan sekarang Pok, nanti ya. Nanti saya panggil RT RW buat jadi saksi doang. Ataupun ada tokoh agama buat jadi saksi doang. Takutnya apa? Kalau nggak ada saksi yang kuat, itu berlarut-larut masalah. Nah kebanyakan di antara kita nih ketika kita diuji seperti itu, maksudnya tidak meladenin itu bagus karena biar kita sabar. Cuman jangan blast gitu ya, jangan selonong boy. Maksudnya harus ada tindakan. Takutnya bersilat lidah ya. Jangan dicuekin gitu Bun. Maksudnya jangan boleh diabaikan, cuman jangan diabaikan kalau belum ada klarifikasi ataupun jawaban yang baik. Bahasa sidang mah belum ada ketok palu gitu ya. Maka harus diberikan tindakan. Karena bicara sabar tadi saya bilang memang nggak ada batasnya. Cuman jangan caranya jangan jangan norak lah gitu ya. Harus kita manusia diberikan sama Allah akal pikiran. Cuman kita gunakan nafsu kita, jangan sampai emosi, jangan sampai menambah masalah, meringankan masalah. Bagaimana? Berarti musyawarah. Baik Gus, yang satu lagi, ini kan tiga amalan yang tak terbatas ganjarannya, luar biasa. Yang pertama memaafkan kesalahan orang lain, kemudian sabar ya, sabar entah itu kita dijolimin, entah itu dijahati, entah itu kita diberikan hal-hal yang tidak mengenakan hati. Nah lalu puasa, ini puasa yang benar-benar yang tidak terbatas ganjarannya. Ini puasa kan macam-macam ya Gus, ada puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa kemarin misalnya apa tuh Idul Adha gitu ya. Nah ini puasa yang mana sih Gus yang sebenarnya yang bisa dijadikan pahala dan tak terbatas ganjarannya gitu? Baik, semua puasa yang lillahi ta'ala bil khusus yang wajib. Kan ada sunnah, tapi yang sunnah juga kan harus lillahi ta'ala gitu ya. Jangan niat puasa sih benar ibadahnya, cuman dia niatnya karena manusia atau makhluk. Tapi yang mana dia niatnya karena Allah, semua puasa baik yang sunnah ataupun yang wajib, bil khusus Ramadan. Jadi kenapa dikatakan puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, karena orang puasa itu nggak ada yang tahu dia puasa apa enggak kecuali Allah. Gitu ya. Kalau sholat masih kelihatan dia nggak sholat, gitu ya. Tapi kalau puasa nggak kelihatan, hanya Allah yang tahu. Ya bahasa simpelnya gini Bun, saya ke kamar mandi sebentaran, padahal kita sama-sama sehat. Itu kalau hari-hari yang lain minum di kamar mandi nggak boleh, gitu ya. Saya akhirnya minum di kamar mandi. Apakah Bunda tahu? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi Allah yang tahu kan gitu ya. Bilang bibir dikering-keringin gitu ya, ataupun bahasanya dilemes-lemesin. Nah itu kan acting bisa aja. Tapi Allah nggak bisa dibohongin. Nah bil khusus amalan puasa. Makanya dikatakan puasa itu untukku. Maksudnya apa? Biar kita tuh benar-benar sadar kalau Allah yang lihat, Allah yang monten, Allah yang ngasih. Jangan tenang aja buat gua ini. Ya nggak bisa. Jadi bahasanya siapa yang lillahi ta'alanya sungguh-sungguh kepada Allah, pasti dia akan memperbaiki dirinya karena Allah selalu lihat, Allah selalu memperhatikan dan lain sebagainya. Insya Allah puasa itu diterima oleh Allah dan ganjarannya luar biasa. Dan jangan pernah mengatakan gini, kenapa sih dalam puasa itu disarankan banyakin berzikir,
banyakin baca Al-Quran, banyakin ibadah kan gitu Bun. Kenapa? Karena takutnya apa? Ketika kita puasa kalau nggak ada zikiran, kalau nggak ada baca Quran, kalau nggak ada ibadah yang lain, puasa pahalanya nggak ada. Nggak lengkap ya. Contoh, ada seorang istri, lakinya nanya, mah tadi ngeliat nggak itu duit 50.000 di baju? Singkat cerita begini, oh nggak tahu gitu ya. Kamu tahu nggak sih? Enggak tahu. Demi apa? Demi Allah, berani malah. Walaupun tanpa demi Allah itu puasanya tidak batal, pahalanya nggak ada. Karena bohong. Padahal dia buat itu belanja. Sandiwara. Seharusnya ngomong aja gitu ya. Maksudnya tapi baik-baik Bang, tadi saya ambil soal belanja kurang. Saya nggak tahu aja itu duit perlu, duit penting gitu. Jangan sampai nggak tahu. Nah, ini jadi puasanya mah puasa. Maksudnya nggak batal Bun, tapi pahalanya nggak ada. Gitu. Ya, jadi itu dusta ya. Baik, lengkap sudah tadi 3 amalan yang terbatas ganjarannya. Aduh, memaafkan, kemudian sabar dan puasa. Jadi kalau kita insya Allah bisa melakukan hal seperti ini, ganjarannya luar biasa ya Gus ya. Baik, Gus Edward Abu Bakar, senang sekali karena selalu memberikan materi-materi yang bermanfaat bagi kita, terutama khususnya saya dan mitra sejaman siar dimanapun berada. Maka sebelum meninggalkan ruang siar, mungkin Gus Edward Abu Bakar ingin menyampaikan sepatah dua patah kata atau entah itu yang terkait dengan topik di malam hari ini ataupun di luar topik. Silakan Gus. Baik mitra, kita sayangin diri kita, kita sayangin orang tua kita sayangin keluarga kita sayangin. Sayanginnya apa? Kita pengen dong di dunia baik-baik, di akhirat pun juga ketemu dengan baik-baik gitu ya. Maksudnya udah ketemu dengan baik-baik itu apa? Bisa saling nyelamatin. Karena pertolongan dari sesama makhluk itu ada. Bil khusus sesama manusia itu ada. Namanya syafaat sesama gitu ya. Dari ini semua mitra, minimal hati kita sayang sama mereka sehingga banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu muncul dan banyak daripada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita sangat memerlukan kasih sayang kepada makhluknya Allah. Salah satunya apa? Kita banyak introspeksi diri dan juga kita ambil daripada amalan yang luar biasa dari Allah, yaitu 3 tadi itu. Yang pertama memaafkan orang lain, yang kedua sabar, yang ketiga berpuasa. Yang mana 3 amalan ini nanti Allah yang bahasa simpelnya begini, udah itu jangan ditanya, itu urusan gue, ntar gue yang ngasih itu. Maksudnya bahasa kasar gini, pahalanya ketika ditimbang di mizan itu, oh ternyata keburukannya lebih banyak Bun. Kata Allah, tenang, ada 3 amalan yang gue tahu tuh amalan. Maksudnya tingkatan banyaknya pahalanya itu gue tahu, ntar urusan gue. Maka kalau kita ada simpanan kayak gitu, Allah yang berikan nanti deposit kita, insya Allah kita diberikan kemudahan sehingga Allah memberikan rahmatnya kepada kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari mitra, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Yang usaha, mudah-mudahan usahanya lancar, berkah, banyak solusi, banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha itu termasuk bekerja ya. Mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.